Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin Kasih menyaksikan dari. kerja kami. Saya Muhammad Rehan. Yang namanya Rida cantik banget. Rida, Rida, cocok kamu. Iya, iya. Pak. Hah? Laptopnya mana? Iya. Ya. Yang mana yang baru nikah? Jangan Pak. Iya. Ya, ngomong. Assalamualaikum. Duduk aja. Iya, Pak. Iya, terlalu, Cok. Ini sama makanan Rangga tuh kan bisa kan enggak cuma yang namanya Raihan sama Riza kawin ayo Raja sudah anak Baby gimana? Korek. Jangan tahu dia mau di kamu baju mana lama. Dia boleh.
saya ingin menjelaskan tentang pengertian teks berita. Teks berita adalah laporan yang tulis tentang suatu kejadian atau peristiwa yang faktual atau berdasarkan fakta nyata dan aktual, terkini atau baru saja terjadi, yang disampaikan kepada publik melalui berbagai media massa seperti koran, televisi, radio, dan internet untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri berita yang baik: 1. Aktual sesuai peristiwa terbaru. 2. Aktual berdasarkan kenyataan bukan opini. 3. Lengkap dengan memuat unsur 5W plus 1H. 4. Objektif dan pihak. Nah, jadi cara mengecek kebenaran berita itu bagaimana cara mengecek kebenaran berita? Mulainya kamu perlu memahami unsur maka mengenai teks berita atau mengecek kebenaran berita. Unsur teks berita itu adalah W+1H. Apa dimaksud untuk yang dibahas dan dibicarakan, di mana digunakan menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Konteks kita di web sekolah dan tiba. Siapa digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Mengapa? Tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai waktu kejadian. Langkah menganalisis teks berita. 1. Membaca teks berita dengan cermat. 2. Menentukan tema atau topik utama berita. 3. Menemukan unsur lengkap. 5W plus 1H berita. Mencari informasi. 4. Mencatat informasi penting lainnya yang dibicarakan dalam teks berita. Langkah mengecek kebenaran berita. Jika berita berasal dari internet, termasuk URL, penulis atau teks tersebut. Jika alamat author terdapat salah ketik, typo atau janggal, tafsirnya com, biasanya alamat tautan adalah bukan jawaban itu berita tersebut patut dicurigai kebenarannya. Langkah mengecek kebenaran berita. B. Mengerti berita jika berita berasal dari media sosial. Berita tersebut patut diragukan kebenarannya jika berita tersebut berasal dari situs berita yang tidak terpercaya. Berita tersebut kemungkinan dapat dipertanggungjawabkan. Amati judul berita jika judul berita bersifat provokatif atau memancing emosi, bisa jadi berita itu tidak benar. Rasanya apa? Satu, informasi akurat. 2, informasi akurat dan dapat dipercaya. 3, informatif, menyimpan reaksi atau menimbulkan dorongan berbentuk pada berita. Hoax, berita bohong atau informasi palsu. Baik, sebelum memasuki step 2, apakah ada yang ingin dipertanyakan mengenai materi menemukan informasi aktual dan akurat dalam teks berita?
Oke, Jack. Siapa yang dapatnya? Dan Yang muda. bisa mengumpul ini dapat 5 20 lingkungan kota kebanyakan dia 12 cabut 3 jadi 14 dan 12 lumur ya lumur kamu kayak kamu sih mau lihat data yang bisa dibuktikan tanggal, tempat, berapa, Microsoft dan pilihan data. Aktual yang baru terjadi sedang aman betul dengan barang masyarakat. Contoh 17 Agustus 2025 upacara RI ke-10 digelar di Ibu Kota Nusantara. Aktual tanggal 17 Agustus 2025 RI ke-10 lokasi KN. Aktual upacara baru saja berlangsung di KN. Jelas kak? Jelas Kak? Jelas. Apakah ada yang ingin bertanyakan lagi? Tidak ada. Karena tidak ada, kami lanjut ke babak 4.
Yang pertama yaitu judul berita. Judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Judul harus dibuat semarak mungkin, namun tetap akurat. Daras atau kepala berita. Daras berita adalah bagian awal yang berisi informasi paling penting dari pembuatan berita. Daras yang pertama atau kedua bagian yang membuat kita informasi apa. Itu berita. Berita merupakan berita yang ada di atas berita. Berita peristiwa atau kejadian yang melaporkan. Kebahasaan teks berita. Pertama, penggunaan bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa baku agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan dua tanda petik di atas dan disertai keterangan penyerta. Seperti pada contoh, karena beberapa hari ini cuaca agak ekstrim, masyarakat diminta siap sedia. Maka Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Nah, di situ terdapat dua tanda petik di atas dan disertai keterangan penyerta kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Tiga, penggunaan kondisi adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contoh, kemudian, setelah, akhir, sejak, telah. Konjungsi terdalam adalah kata yang menggambarkan kenyataan sebelumnya. Contoh, bahwa. Kata keterangan yang sering digunakan dalam teks berita yaitu keterangan tempat dan waktu. Kata keterangan tempat. Contoh, banjir masih melanda wilayah Aceh Tenggara. Notis kata keterangan. Contoh, Menteri Polri menyatakan dirinya akan tiba di Istana Merdeka hari ini. Apakah ada yang bertanyakan mengenai materi menentukan struktur dan kebahasan teks berita? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, karena tidak ada pertanyaan, silakan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing dulu. Lah. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya izin menyampaikan kembali materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Jadi kita hari ini membahas tentang berita. Buat dia anda sudah membaca berita dalam waktu 1 minggu. Berita apa kira-kira? Demo. Selain demo. Alif. Jawab. Berita.
berita di mana? Di TV1. Diannya Pak. Ada masih yang nanti TV. Nah jadi perhatikan semuanya. Berita ini beda dengan teks-teks lainnya. Mengapa itu berbeda? Karena berita ini harus sesuai dengan fakta. Fakta itu apa? Kebenaran. Apa? Kebenaran. Ya, kebenaran, kenyataan. Jadi setiap berita itu harus memuat fakta. Selain fakta, juga harus ada yang namanya aktual. Tahu apa arti aktual? Aktual itu berarti baru-baru saja. Nah, jadi aktual itu misalnya berita itu baru kemarin atau minggu kemarin. Jangan berita yang tahun lalu dibuat di sekarang, itu tidak aktual, teman-teman. Jadi ciri-ciri berita yang baik seperti kata kelompok tadi itu ada 4. Yang pertama apa? Apa itu aktual? Faktual. Ketiga, apa aja yang mau disatukan? Bahasa Indonesianya satu orang. Coba tangan teman. Apa di mana? Seperti apa? Kenapa? Yang selanjutnya kenapa? Yang seperti apa? Abi Akmal. Diopan. Fahril. Reda. Apa itu Fahril lengkap? Apa itu dimulai satu dalam bahasa Indonesia? Kawan-kawan. Buat Bin pasti tahu loh 5 hati lo, tapi ini bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Simba, apa nih Simba? Apa nih Simba? Apa siapa bagaimana? Adik Simba, apa? Apakah? Di mana? Mengapa? Seperti apa? Jadi Jadi lo misalnya di bahasa Indonesia, dengarnya jangan cuma satu hal. Sampai adik Simba. Oleh adik Simba, si Adit. Adik Simba. Seperti apa? Seperti apa? Nah, Gimana? nah, Sampai siapa? Kemana? Apa bagaimana? Atik A, dulu. Itu di mana? Itu di mana? Di mana? Kalau tahu Apa? Adik Ika. Aneh apa? D-nya D-nya di mana? K-nya 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 kapan? kapan ya kapan? C-nya Ini siapa? M-nya M-nya kenapa? B-nya
Bagaimana? Apa tadi? Disimak. Apa? Di mana? Siapa? Ada di mana adik. Iya. Apa? Di mana? Kapan? Bagaimana? Siapa? Bagaimana? Apa? Ya, pelan Adik, Halo, yang keempat, ciri-ciri berita yang baik itu harus objektif. Apa itu objektif? Apa itu objektif? Iya, netral. Tadi ingat. Ya, bentar. Halo. Nah, ini maksudnya itu apa yang dimana kedua? Diksimal. Jadi kalau apa sih beritanya tuh? Kalau di mana beritanya itu? Lalu kapan terjadi peristiwa itu? Lalu siapa saja yang terlibat di peristiwa itu atau di berita itu? Mengapa terjadi berita itu? Dan terakhir, bagaimana proses terjadinya berita itu? Dapat dipahami kawan-kawan? Ya. Kita lanjut ke yang bab 2. Lanjut ke struktur teks berita. Seperti sebelumnya, yang namanya teks itu ada strukturnya. Begitu pula dengan berita. Berita itu memiliki berapa struktur? 4. Apa aja? Judul, teras berita, tubuh berita, ekor berita. Iya, mantap. Lalu judul berita. Siapa yang mau membacakan? Silakan. Judul berita. Judul merupakan salah kunci yang mengakui keseluruhan isi berita. Judul harus dibuat secara akurat. Iya, betul. Misalnya nanti saya suruh kalian membuat berita. Coba berikan judul berita yang ingin kalian buat apa? Masing-masing. Dari apa nih kasih? Tentang perang dunia 5. Belum. kisahnya. Apa nih kan? Seorang pria terjatuh dari motor. Apa nih kan? Satu boleh. Apa lagi? Skincare. Ternyata kan itu merah. Ya kan punya aku putih. Apa lagi? Cewek-cewek. Ternyata presiden belum ada. Boleh. Kita berita tolong. Boleh jangan ada kejadian. Boleh kayak kisah orang selingkuh apa? Kisah orang meninggal. Boleh. Selanjutnya teras berita. Siapa yang mau membacakan? Imam. Bacakan, Mam. Teras suara. Nanti. Teras berita awal yang berisi konsum dan keseluruhan berita. Terletak di paragraf pertama atau kedua. Bagi ini Muhammad bin Salim Awet Apa itu ngomong di bahasa apa? Bahasa Indonesia-nya. Jadi struktur yang struktur yang kedua itu adalah kepala berita atau bahasa Inggrisnya lead atau head. Kepala berita ini berisi kayak penjelasan secara umumnya. Selanjutnya struktur yang ketiga tubuh berita sama jalan. Tubuh berita merupakan
lebih jelasnya yang ada apa tadi, mengapa tadi, bagaimana tadi, seperti itu kawan-kawan. Iya. Dan terakhir adalah ekor berita. Coba bacakan. Di mana? Di mana? Coba baca. Informasi yang bersifat tambahan. Ekor berita ini bisa kita sebut sebagai kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Nah, inti dari beritanya di akhir. Lalu yang terakhir itu membahas dari kelompok tadi itu membahas kebahasaan teks berita. Ada 4. Yang pertama kita harus menggunakan bahasa baku. Apa itu bahasa baku? Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kampungan. Bahasa Inggris. Contohnya ada kalimat langsung. Coba bacakan nih, contohnya bacakan. Contoh, karena beberapa hari ini cuaca agak ekstrim, masyarakat diminta siap sedia kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies Baswedan. Mantap Anies. Maria Matria. Kawan-kawan, Woi, kawan-kawan. ya kawan-kawan. Jadi memang langsungnya ada ini kan? Ini apa nih? Yang penting apa? Utir Anies Baswedan. Dan yang kedua itu contoh dari kalimat langsung. Sampai di sini ada yang dipahami? Ada yang nanya masalah? Paham? Alhamdulillah. Yang ketiga itu adalah konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata hubung. Apa contohnya? Coba satu orang sebagian orang menyangka salah satu contoh konjungsi ya Pak. Laki kamu. Laki-laki. Adalah. Yang udah di sini. Awalnya. Lagi kamu mau. Ayo Nia. Belum. Honda. Ya. Ulun. Lalu. Ulun. Belum. Belum. Begini. Supaya. Sebelum. Sedang. Apa? Sedang. Jiwa kagak kami. Dia setia. Setia tak? Baikkan. Ya, Nia. Oleh. Karena hati. Oleh karena itu. Oleh karena itu. Itu. Meskipun Setiap saat sedang tetap betul. setiap saat setiap waktu di saat Belajar.
Dan yang terakhir itu adalah kata keterangan. Kata keterangan di sini kelompok ada menyajikan dua kata keterangan. Yang pertama apa? Yang kedua, bacakan yang di tempatnya berada bacakan. Bacakan. Dia bacakan dia. Bagian masuk dalam dari wilayah Di mana kata kelompoknya? Ya, betul. Yang kedua sebelum membacakan. Mari contoh aduh. Ya, betul. Ya sudah. Sekian dari presentasi. Nih, kita beri aplaus dulu nah. Saya kembalikan ke kelompok. tidak idolaku kelompok dua idolaku ayo kapten kita yang pakai HP metal ini Mbak Albert nih sama model oh ya langsung dong hijau ya kayaknya hijau ini sekarang ulang kami berusaha sekarang kami berusaha jadi kok orang yang kota itu belum tanggal Lina ya prioritas habis guys masih udah lagi udah punya eliminor panasin udah punya berapa kali ada guys tapi pak siapa itu? Oke, jadi itu ada dua tugas, satu dan dua. Usahakan selesai hari ini dan dipresentasikan di pertemuan berikutnya hari Kamis. Bendahara hitam. Apa benda? Sah. Kamu udah mau Buka aja. Sekian dari Presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. geometri kan bukan? Bud. Jamnya mana nih, Bud? Jadi tadi mana? Jadi tadi mana? Kirim. Oh iya, banyak kali modelnya banyak dikirim kan. Laga besar kecil. Tahu jangan kecil.
berkah selalu kita. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Saya akhiri